Dalam sektor publik, manajemen proyek sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dan efisiensi proyek. Berikut ini adalah salah satu contoh permasalahan yang umum terjadi, yaitu kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan terhadap proyek pemerintah dapat menyebabkan pemborosan anggaran, keterlambatan, dan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa pengawasan yang ketat, dana publik seringkali digunakan secara tidak efisien dan proyek dapat mengalami biaya tambahan akibat perubahan desain atau pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Contoh nyatanya adalah mega proyek Hambalang, proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional P3 Zone di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Presiden SBY pada 2010 silam. Dalam perencanaannya, proyek ini bakal berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga bertarif internasional. Di atas tanah 35 hektar, bakal ada bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, ekstrim sport, panggung terbuka, hingga voli pasir. Untuk merealisasikannya, pemerintah mengucurkan anggaran yang cukup besar, yakni 2,5 triliun. Namun, selama pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. KPK melihat adanya kong kali kong antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek ini. Sejumlah nama pun terlibat dalam skandal korupsi Hambalang, mulai dari ex-Menpora era Presiden SBY, Andi Malarenggang, ex-direktur operasional PT Adikarya Persero, Tuku Bagus Muhammad Nur, hingga ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. BPK menyebut kerugian negara sampai ratusan miliar. Penyusutan kasus pun dilakukan hingga membuat beberapa pejabat dan politisi diciduk KPK. Akibat kasus ini, pengadilan meminta proyek dihentikan sehingga menyisakan rangka-rangka bangunan yang tak dilanjutkan. Dampaknya yang pertama, kerugian keuangan negara. Proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Berdasarkan laporan pemeriksaan keuangan atau BPK, kerugian resmi yang teridentifikasi mencapai 463,66 miliar hingga 706 miliar. Angka ini mencerminkan total kerugian akibat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA bahkan memperkirakan kerugian bisa mencapai 753 miliar jika proyek terus dilanjutkan dalam kondisi yang tidak layak. Kedua, ada pengaruh terhadap investasi. Dampak negatif dari proyek Hambalang juga terlihat dalam hal kepercayaan investor. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan kontraktor dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi di sektor publik, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur. Ketidakpastian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat membuat investor ragu untuk berpartisipasi dalam proyek serupa di masa depan. Ketiga, ada ketidakpuasan publik. Kasus korupsi dan penyimpangan anggaran dalam proyek ini telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Banyak pihak merasa bahwa dana publik seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang olahraga yang dapat meningkatkan presentasi nasional. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi terkait. Jadi pendapat saya tentang proyek Hambalang yang pertama harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya penerapan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Yang kedua adalah pelibatan masyarakat. Dalam pengawasan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan proyek ini dapat menciptakan rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab bersama terhadap proyek-proyek publik. Menurut saya bahwa forum-forum diskusi ini atau platform online ini memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan melaporkan dugaan penyimpangan yang harus didorong. Secara keseluruhan, kasus proyek Hambalang adalah panggilan untuk tindakan bagi semua pihak terkait pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko korupsi di masa depan dan memastikan bahwa proyek-proyek publik benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Baiklah, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komen.